warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di sini sekarang kita akan melaksanakan bimbingan dan konseling kelompok ya. Materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang sebelumnya ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Enggak Bu. Ibu jelasin ya sedikit. Bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu untuk membahas masalah atau topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Nah, tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk berkembangnya kemampuan sosialisasi. Nah, dalam kegiatan kali ini Ibu bakal menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama, kita bakal bahas dulu sedikit tentang emosi, tentang pengendalian emosi. Setelah itu kita bakal melakukan kegiatan teknik permainan dengan bermain peran, yaitu role playing. Nanti Ibu bakal tentukan siapa yang menjadi tokoh dan siapa yang harus menarik kesimpulan. Kita mulai saja ya. Apakah sudah siap? Ya siap Bu. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita uji dulu ya fokus kalian nih. Itu 1 sampai 3. Yang kalau 3 kalian tepuk tangan. Oke? Oke. Ya, tapi cepat ya. Ya. Dimulai dari sini. 1, 2. Berarti masih kurang fokus. Coba sekali lagi. Dimulai dari sana. 2. Nah, mungkin ice breakingnya cukup dulu ya. Sekarang kita langsung ke materi. Ada yang tahu nggak di sini emosi itu apa? Enggak. Saya pun tahu Bu, kalau menurut saya emosinya itu jadi untuk marah-marah aja gitu. Oh, kalau aku mungkin emosi itu ada hal positifnya seperti bahagia. Ya, bagus. Ibu tambahkan sedikit ya. Emosi diartikan sebagai bentuk reaksi terhadap situasi tertentu. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Jadi misalnya nih, saat kita itu berpersepsi bakalan kayak gini, terus persepsi. Nah, jadi saat kita berpersepsi tidak seperti kenyataannya, di situ akan timbul emosi. Nah, selanjutnya emosi digolongkan dalam 2 golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu seperti senang, bahagia, gembira, sedangkan emosi negatif seperti marah, kesal, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu ingin kita bermain peran, dan Ibu udah kasih tugasnya buat. Nah, jadi di sini Nurul sebagai pemeran tokoh juga, dan Samido pemeran tokoh, dan saudara Amel harus menyimak ya apa yang terjadi dalam permainan tersebut. Boleh dimulai? Ih, aku kesel banget. Aku tuh susah keluar rumah. Bete banget, kesel. Kamu jangan marah-marah, kamu harus nenangin diri dulu. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Udah agak tenang belum? Udah sih, udah sedikit tenang. Nah, aku ada tips nih buat kamu biar nggak marah-marah lagi. Nah, aku ada tips nih buat kamu biar kamu nggak marah-marah terus. Kamu bisa ngalihinnya tuh kayak ngerjain tugas, bermain. Nanti kamu pilih
aja yang bisa bikin kamu senang. Ya udah, aku mungkin memilih untuk tugas saja karena untuk bermain saya tuh nggak boleh keluar rumah sama orang tua saya. Kalau kamu bagaimana Sania perasaan sekarang? Aku sekarang lagi senang soalnya tadi dapat uang jajan lebih. Seperti itu ya, kamu enak ya jadi kamu. Ya, Kamu udah beres ya? Nah, tadi kita udah melakukan permainan role playing. Dan sekarang coba Ibu mau tanya sama Amel apa yang didapat dari temannya tadi bermain peran. Boleh dijelaskan? Yang saya pahami, Nurul ini merasakan emosi yang negatif, sedangkan Sania sedang merasakan emosi yang positif. Di mana Sania merasa bahagia dan Nurul merasa kesal dan marah-marah. Lalu tips untuk mengendalikan emosi, kita perlu rilekskan pikiran dan tarik nafas, cari kegiatan positif untuk mengelola emosi. Ya, baik, bagus sekali ya. Jadi teknik role playing ini berhasil. Jadi kita tahu nih gimana caranya mengendalikan emosi. Nah, terus Ibu mau tanya nih, ada yang tahu gak sih dampak positif bersosialisasi dari kita bisa mengendalikan emosi ini? aku Boleh? banyak teman. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Jadi banyak pengalaman, pengetahuan juga sih. Ya, terus selain itu juga hubungan pertemanan akan terasa nyaman. Nah, dan yang terakhir itu akan banyak disayangi oleh orang sekitar. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya bimbingan konseling kelompok hari ini. Selanjutnya Ibu kasih tugas buat kalian, kerjakan masing-masing. Nanti boleh difotokopi ya. Ya. Ya, dikerjakan masing-masing sesuai yang tadi udah kita dapatkan. Nah, mungkin cukup sekian. Ibu tutup. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.